Salawat kita disampaikan kepada Rasul, Rasul sudah meninggal nih, disampaikan kepada Rasul. Nah, oleh Rasul itu salawat itu dikembalikan sesuai dengan salawat kita. Kalau itu ditujukan kepada Nabi berarti dikembalikan kepada kita. Kalau ditujukan kepada Nabi dan keluarganya berarti kepada kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang harus saya panjatkan ketika anak yang saya banggakan, anak yang menjadi harapan saya di dunia dan akhirat, yang tadinya sangat hormat dan penurut kepada orang tuanya, tapi sekarang sedang jauh dan sangat berubah karena ada kesalahpahaman sebelumnya. Masya Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, apa doanya harus saya panjatkan? Nah, ya boleh dipilih doa apa saja gitu kan. Oke, saya tawarkan misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Boleh itu diperpanjang, diperbanyak, atau doa sholawat. Ya, saya kalau tidak salah hampir sama tuh perlahan saya udah salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, itu alihi itu nanti akan dikembali. Jadi doa salawat kita disampaikan kepada Rasul, Rasul sudah meninggal nih, disampaikan kepada Rasul. Nah, oleh Rasul itu salawat itu dikembalikan sesuai dengan salawat kita. Kalau itu ditujukan kepada Nabi berarti dikembalikan kepada kita. Kalau ditujukan kepada Nabi dan keluarganya berarti kepada kita dan keluarga kita. Kalau ditujukan kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang Nabi ridhoi, maka akan kemudian juga dikembalikan seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti itu banyak. Jadi para nabi itu jasanya tidak dimakan bumi, gitu kan. Nah, jadi ketika kita salawat kepada Nabi, maka oleh sebab itu, jadi salawat itu jadi Masya Allah, kemana-mana kebaikannya. Ya, Masya Allah. Nah ini, maka oleh sebab itu saya kira tadi selain doa tadi, kemudian Anda apa tadi? Baca salawat, ya salawatnya, ya tadi boleh dipilih salawat apa saja, banyak. Loh, kalau salawat apa saja? Ya salawat, saya bilang. Kan Quran hanya mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada salawat, ada salam. Teksnya nanti, yang penting ada ini, salawat dan salam. Teksnya bisa macam-macam. Selama tadi ada bahwa kemudian Anda lebih memilih kepada secara riwayat sampai sahih dari Nabi SAW, sudah ambil itu yang sahih dari Nabi. Tapi jangan coba-coba kemudian menjustifikasi salawat dan salam yang lain yang tidak bertentangan, gitu loh. Ya, ini yang kemudian maka fikih saya mengambilnya fikihnya fikih ukhwah. Kan misalnya begini, ada salawatnya kan ada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ani bihi fi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi ya nur, disebut salawat nur, gitu kan. Ada juga sallallahu ala Muhammad dan seterusnya, muncullah disebut salawat Jibril. Jadi salawat itu ya boleh saja diteliti isinya apa. Oh, ternyata salawat dan salam istrinya. Ya apa isinya? Ada lagi, maka kemudian nanti para ulama menjelaskan. Jadi mereka juga riset, penelitian para ulama nggak gegabah, gitu kan? Bahwa loh, nah risetnya apa? Oh tadi induknya itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu induknya. Nah maka kembali nanti hadis menjelaskan. Ya, kalau kita bersalawat kepada Nabi, nanti dikembalikan oleh Nabi salawat itu. Ya, gitu ya. Jadi diterima oleh Nabi, dari Nabi kemudian salawat itu dikembalikan kepada kita. Jadi itu menjadi kebaikan bagi si ahlus salawat. Dari sinilah saya kira semua kita akan merasakan, oh kalau begitu
Kenapa kita harus benci kepada umat Muhammad yang beda dengan kita? Wong dia juga mendoakan kita kok. Benar nggak kira-kira? Oh, katakanlah kita ini beda pendapat dengan umat Nabi Muhammad yang lain. Betul nggak? Bahkan kita benci amat dia sih. Kenapa sih sama saya kok begitu amat? Padahal dia juga berdoa. Atau dalam salatnya apa? Assalamu alaina assalamu dan seterusnya itu. Di dalam salat kan mendoakan umat Nabi Muhammad itu. Hamba-hamba yang soleh. Dan kita juga ingin menjadi hamba yang soleh. Didoakan tuh sama umatnya. Sementara kita membencinya, mendoakan kita, masa iya? Nah, maka oleh sebab itu, ingatlah bahwa kita tuh sering mendoakan orang-orang umat Nabi Muhammad itu yang menurut kita beda pemahamannya. Tapi faktanya kita mendoakan mereka kok. Kalau faktanya iya, maka sebaliknya juga mereka mendoakan kita juga. Maka sebaiknya sudahlah. Umat Nabi Muhammad itu Masya Allah, kita cintai karena Allah. Sebagaimana juga kita ingin dicintai oleh mereka, ingin dicintai oleh Rasul. Maka ada doa apa? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalal yuballighuna hubbak. Gitu kan? Ya Allah, saya memohon kepadamu kecintaanmu. Dan saya memohon kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Oke lah, kita beda pendapat, tapi dia mencintai Allah. Maka kita minta juga cintanya mereka kepada Allah. Nah, ini saya kira para ikhwan sekalian. Maka oleh sebab itu, sesama umat Nabi Muhammad tidak punya alasan untuk saling menjatuhkan, untuk saling menjegal, untuk saling mencelakai. Yang ada yang diperintahkan untuk saling menghormati, saling bekerja sama, saling mendoakan, bersatu padu dalam berbagai perbedaan. Sekali lagi, bersatu padu dalam berbagai perbedaan. Ya, nah ini yang kemudian saya ingin sampaikan. Ya, demikian saya kira Akhil Habib yang dapat saya jelaskan tentang persoalan tadi. Jadi doanya itu saja, perbanyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Boleh itu. Atau boleh diikuti dengan memperbanyak sholawat yang menisbatkan alihi, karena keluarga kita yang diinginkan ya. Sehingga Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, tapi kalau kemudian nanti mau ada tambahan, boleh. Tidak ada masalah. Tidak harus kemudian, oh itu mah salawatnya firqah A, oh ini mah salawat. Enggak. Meskipun itu ada perbedaan, tetap Masya Allah. Mohon maaf ya. Ada salawat hanya disebutkan Nabi Muhammad dan keluarganya, sehingga kemudian dituduhlah bahwa itu salawatnya kelompok A. Kemudian ada yang membacanya pakai yang lain. Kemudian lagi-lagi dia mengatakan itu adalah salawatnya kelompok B. Padahal sama-sama salawat. Kenapa mesti jadi permasalahan? Karena tidak mengerti tentang efek dari salawat tadi. Kalau mengerti, maka bisa ditambahin lagi sesungguhnya. Dan itu sudah kita buktikan sesungguhnya. Meskipun kalimat bisa ditambahkan menjadi permasalahan kalau tidak ngerti. Loh, ini Ustadz ini kok ngajak untuk nambah-nambah sholawat nih. Kan bisa begitu kalau tidak mengerti. Padahal maksudnya adalah tadi ya. Pada akhirnya kemudian toh juga di sisi lain, kita tidak hanya bicara tentang Nabi Muhammad, tidak hanya bicara tentang keluarganya, tidak hanya bicara tentang para sahabatnya. Bahkan kita di dalam versi yang berbeda, kita juga mengucapkan selamat, memohonkan ampunan, memohonkan keselamatan bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, khususnya yang telah menjadi umat Nabi Muhammad, umat ijabah. Nah, umat yang ini saja, umat dakwah, ya, artinya yang belum memeluk Islam, tetap didoakan oleh kita. Ya, kecuali yang sudah meninggal dunia sementara dia mengkufuri risalah Nabi Muhammad. Itu bukan daerah kita. Ya, kalaupun mau yang mengkufuri saja, apalagi makanya nanti ada pembanding gitu. Bagaimana sih cintanya para nabi kepada umatnya? Itu harus cari pembandingnya. Supaya kita melihat umat Nabi Muhammad, dia saudaraku.
dia membenci aku. Ya Allah, dia membenci aku karena dia belum tahu aku ini siapa. Dalam pengertian aku ini siapa itu bukan menunjukkan kelebihan dia, enggak. Karena dia belum tahu kalau aku ini juga adalah darah dagingnya dalam akidah. Mungkin kalimat ini baru, darah dagingnya dalam akidah, maksudnya itu kiasan gitu, bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan antara dia dengan kita kalau kita sama-sama muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, alhamdulillah. Sungguh luar biasa Ustadz, sholawat Ustadz ya. Naam.